Halo Sobat Prospekers, perkenalkan saya Rani Karimul Azimah, mahasiswa pendidikan kimia, FKIP Universitas Riau, angkatan 2020. Nah, pada podcast kali ini nih, kita ada bintang tamu spesial loh untuk membahas seputar literasi. Kira-kira siapa ya? Oke, kita langsung panggilkan aja ya, Kak Siti Hasmawiyah. Beliau merupakan mahasiswa pendidikan kimia dan juga merupakan duta bahasa Riau. Halo Kak. Halo, Rani. Halo Kak, ini aku manggilnya Kak Siti aja ya Kak, biar lebih Oh akrab iya ya. boleh, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu nih Kak, biar Sobat Prospeker pada kenal sama Kakak. Disapa dulu boleh ya, berarti? Oh, boleh Kak. Boleh. Halo Sobat Prospekers, sebelumnya perkenalkan nama aku Sita Semawia. Aku angkatan 2015 di Pendidikan Kimia dan asal daerahnya dari Kepulauan Riau, Batam. Dan sekarang diamanahkan menjadi Kepala Bidang Kominfo Ikatan Duta Bahasa Riau. Alhamdulillah ya diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Semoga bisa berbagi sedikit ilmu yang ada. Sebelum itu Oke. kita sapa dulu nih Kak, Sobat Prospekersnya. Bareng-barengan nih Kak, oke? Iya, boleh. Satu, dua, tiga. Halo Sobat Halo Sobat Prospekers. Prospekers. Semoga Sobat Prospekers selalu sehat dan juga jangan lupa buat menjaga kesehatannya. Sebelum itu kita gimana kalau kita main game dulu Kak? Boleh, boleh. Ayo kita Buat main game. pemanasan. Nah, gamenya itu jawab cepat. Jadi pertanyaannya itu kayak yang ringan-ringan aja. Boleh, boleh. Kakak boleh nanya ke aku, terus aku juga boleh nanya ke kakak. Contoh dulu, diberi Contoh contoh misalnya, dulu. aku nanya hobi aneh apa yang kak miliki gitu. Yang ringan-ringan aja gitu kak. Serem. Ya, boleh, boleh, boleh. Aku duluan ya kak. Ya, Oke. Em, Hobi aneh apa sih yang kakak miliki dan orang nggak banyak tahu tentang itu? tidur duduk. Cepet ya, Kalau oke. kalau giliran kakak ya. Ya oke. Kalau Jangan berat-berat Rani, ya kak. kenangan lucu yang tidak pernah terlupakan. Itu jatuh di depan orang rame. Ya Itu kayak Allah. jatuhnya tuh kayak yang bukan jatuh oh luka enggak, tapi jatuhnya tuh kayak yang pakai gaya gitu. Pasti itu nggak terlupakan banget. Iya, itu rame. Padahal itu kejadian tuh SD. Tapi sampai sekarang Dan masih sampai ingat. sekarang nggak lupa ya. Iya, nggak lupa itu malu sih, rame soalnya. Nah, yang kedua, aku lagi ya, Kak. Hmm. Cita-cita teraneh yang pernah Kakak miliki. Duta besar. Aneh karena sekarang jurusannya pendidikan kimia kan nggak nyambung banget jadi duta Iya, besar. benar. Kayak Kakak lagi, Kak. Kalau untuk Rani, makanan teraneh yang pernah Rani makan? Nggak ada sih. Hah, nggak ada. Masa Nggak nggak ada? ada. Nggak ada sih, Ya Kak. Allah. Bagus, bagus kalau gitu. Lanjut. Oke, aku lagi ya. Mm-mm. Sebutkan 3 hal menarik yang Kakak miliki. Dan orang-orang harus tahu itu. Apa ya? Kayaknya nggak. Kalau diingat ini kayaknya nggak punya hal menarik ya. Pasti ada Hmm, sih. Nggak mungkin nggak ada. dua aja lah ya, boleh ya dua Oke, ya. dua aja. Dua mungkin. Aku humoris yang pertama. Tapi kalau Eh, humoris itu tergantung kalau udah deket ya. Kalau iya. masih awal-awal kayak gini masih canggung sama Rani karena belum terbiasa. Tapi kita masih baru. Kalau udah kenal aslinya bobrok banget. Kemudian Bener. yang kedua itu mungkin suara ya, suara. Karena kita kan Suaranya, sambilannya jadi pewara dan juga kadang-kadang pernah sih jadi penyanyi dan sekarang masih hobi nyanyi. wow, keren. Oke, kakak Nah, lagi, kak. tiga hal bodoh yang pernah Rani lakuin. Udah tahu Apa? ujian tapi nggak belajar. Ya Allah. Terus yang kedua, Lawan orang tua, itu bodoh nggak sih? ya kalau masih Soalnya kecil sih gengsi. nggak tahu ya. Kalau masih kecil nggak tahu. Gak apa-apa sih. Hmm, ya nggak apa-apa. Berarti Tapi kalau udah, udah besar nih, ya termasuk kategori bodoh sih. iya. Tapi kan kadang pasti kita pernah ngelakuinnya kan, kalau udah Pasti lupa. banget. Terus yang ketiga, Yang ketiga, apa ya? Nggak ada sih, kak. Aku nggak tahu, aku lupa. ini jadi kayak bongkar aib ya kita ya. Iya, benar. Ya udah. Gimana kalau kita udahan aja nih, kak? Biar editornya Oke, juga boleh. nggak sulit gitu buat ngeditnya. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita langsung bahas aja nih tentang literasinya ya, Kak.
Tapi Ya. sebelumnya tuh aku mau jelasin dulu nih, literasi itu apa sih? Oke, dikutip dari Guru Digital nih, literasi ini secara umum diketahui sebagai seperangkat kemampuan dan juga keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Yang pastinya literasi ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita nih memperbanyak literasi, kita tuh bisa menghindari terjadinya hoax. Keren banget kan Kak literasi ini? Oke, biar lebih kita mendalami lagi nih tentang literasinya, kita langsung aja nih tanya ke Kak Sitinya. Aku mau nanya nih Kak, Ya, boleh. sebenarnya Silakan. seberapa penting sih literasi atau urgensi literasi di masa sekarang? Terutama tuh di masa pandemi COVID-19 ini Kak. Iya Kak. Sebelumnya sih izin untuk sobat-sobat prospekers, izin berbagi sedikit ilmu yang Siti punya. Sebenarnya belum memiliki kapasitas sebesar itu untuk menyampaikan tentang literasi, tapi sedikit saja Siti ketahui untuk dibagikan kepada teman-teman. Kalau ditanya soal urgensi atau seberapa penting literasi dalam kehidupan, terutama di masa pandemi, maka Siti akan jawab literasi itu sangat-sangat penting, baik di saat pandemi maupun sebelum pandemi terjadi. Literasi itu dari dulu seharusnya menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh masing-masing orang. Tidak peduli itu anak-anak, remaja, dewasa, semua harus punya kemampuan literasi. Jadi kan tadi Rani udah jelasin ya, literasi itu artinya ada membaca, menulis, memecahkan masalah, berhitung. Tapi secara dasar menurut KBBI 5, literasi itu artinya kemampuan individu dalam membaca ataupun menulis. Jadi itu kan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kalau kita nggak bisa membaca ataupun menulis, kita nggak bisa menuju ke tahap kemampuan lainnya kan. Nah, memang membaca dan menulis itu kemampuan dasar dan kemampuan awal. Nah, jadi kenapa literasi itu sangat penting? Karena dengan literasi tersebut, kita itu mampu mengolah informasi dan pengetahuan untuk diri kita sendiri. Hal yang paling penting adalah literasi itu sangat berguna untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya di pandemi COVID ini, literasi itu sangat penting, terutama untuk mencegah diri kita dari berita bohong atau berita hoax. Nah kan sekarang ini pas pandemi COVID-19 ini banyak sekali berita hoax kan berseliweran, terutama tentang vaksin. Oke, penting banget ya kan Kak. Terus nih Kak, dengan memperbanyak literasi nih Kak, apa dampak literasi bagi kehidupan kita? Terus Kak, apa sih kayak feedbacknya buat kita pribadi gitu Kak? Boleh ya. Kalau untuk feedback dampak positifnya, tentunya kita pasti dampak positif untuk diri kita sendiri dulu ya. Salah satu dampak positif dari literasi adalah kita bisa memiliki wawasan yang luas, tapi benar wawasannya. Kemudian yang kedua, dampak positif dari literasi adalah kita mampu memecahkan masalah. Karena kan kalau dari literasi ini kita bisa memperoleh informasi dengan benar yang kemudian bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya kita pakai informasi yang salah untuk memecahkan masalah, yang ada masalah kita makin buruk ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan informasi yang benar untuk memecahkan masalah, nah kemungkinan masalah kita pasti akan terselesaikan. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga tentunya sama seperti yang di awal, kita dapat terhindar dari berita-berita hoax. Kalau kita mempunyai literasi yang baik. Perlu diketahui ya, tingkat literasi Indonesia itu berada di urutan ke-62 dari 70 negara. Jadi bisa dibilang kita itu termasuk 10 negara terbawah. Bayangin lah, 10 negara terbawah tingkat literasinya. Jadi bisa dibilang kita itu negara dengan literasi rendah. Nih, kalau menurut kakak nih, gimana sih cara kita menumbuhkan budaya literasi agar manfaat atau dampak dari literasi ini bisa kita dapatkan secara penuh gitu kak? Kalau cara meningkatkan literasi ya Rania. Kalau menurut kakak itu sebenarnya ada dari kakak sendiri untuk sobat-sobat prospektor itu ada 4M ya.
Jadi biar mudah diingat ya, 4M. Jadi yang pertama itu mengetahui dampak positif atau manfaat dari literasi sendiri bagi diri kita. Kemudian yang kedua, M yang kedua adalah mulai dari sekarang. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, terus kapan lagi kita mulainya untuk meningkatkan literasi kita? Nah, yang ketiga adalah meluangkan waktu kita untuk berliterasi. Yang terakhir yaitu membaca berbagai sumber belajar yang terpercaya. Membaca berbagai sumber belajar yang terpercaya. Mau itu dari internet ataupun dari buku, mau itu via daring ataupun luring. Kakak kan mahasiswa pendidikan kimia dan juga Ya, kebetulan benar sekali. bagian dari duta bahasa. Nah, kalau menurut kakak nih, apakah literasi dan kimia ini bisa kita kaitkan? Kalau bisa, seperti apa sih, Kak? Pertanyaannya bagus banget, bagaimana kimia itu dikaitkan dengan bahasa ya, dengan literasi. Apalagi kakak ini kan anak kimia tapi juga duta bahasa Riau. Kalau literasi itu sebenarnya sangat berkaitan dengan berbagai aspek, berbagai bidang, berbagai mata pelajaran. Literasi itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek. Mau ini kimia, fisika, biologi, matematika, ataupun geografi, literasi itu sangat berhubungan dengan hal yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena literasi itu tadi, kalau pengertian dasarnya kan kemampuan membaca dan menulis. Tapi kalau pengertian luasnya itu bisa kemampuan pribadi seseorang dalam mengelola informasi. Jadi apa hubungannya dengan kimia? Nah, dengan literasi kita bisa memperoleh informasi-informasi yang benar mengenai kimia. Misalkan nanti kita belajar kan, di buku ini misalnya ada ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara ini dan ini. Sedangkan di buku yang ini beda rupanya. Jadi kita kan harus membandingkan. Nah, dari membandingkan tersebut kan kita bisa mengolah informasi yang mana yang benar dan yang mana yang tidak dengan cara membandingkan sumber tersebut dan bertanya kepada dosen kita mengenai yang mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, ini termasuk proses literasi. Itu untuk kaitan yang pertama mungkin ya, dasarnya adalah kita bisa mengolah informasi. Nah, nanti kan kita nih sebagai anak pendidikan kimia, insya Allah jadi guru. Kalau misalnya kita literasinya benar, punya informasi yang benar, tentu apa yang akan kita sampaikan kepada calon peserta didik kita itu nanti adalah hal yang benar. Nah, tapi kalau misalnya kita baca yang salah, literasi yang salah, dapat informasi yang salah, pasti yang akan kita sampaikan ke peserta didik adalah informasi yang salah. Yang salah juga. Nah, itu berdosa ya, Rania. Karena kita banget. udah sesat kepada peserta didik kita. Kalau misalnya nanti dia sesat di sekolah gara-gara kita sampai kuliah sampai besar, akhirnya sesat semuanya. Gara-gara kita berkurang literasinya. Gitu. Iya. Kalau untuk manfaat kaitan yang kedua antara kimia dan literasi. Dan mungkin yang terakhir, kita tuh bisa memecahkan masalah sih dalam kehidupan sehari-hari kalau kita punya literasi yang bagus. Oke. Udah habis nih pertanyaannya, Kak. Oh, sudah habis ya? Udah. Nggak terasa. Bener banget. Oke, sebelum kita tutup nih, Kak, podcastnya. Kakak ada closing statement nggak? Atau kayak pesan buat sobat prospekers kita yang nonton? Sebenarnya sih ada ya. Untuk sobat prospekers mungkin lebih ditingkatkan lagi literasinya. Literasi nggak hanya sekedar membaca atau menulis. Literasi itu bagaimana kita memperoleh informasi dan kemudian mengolah informasi itu agar bisa kita terima. Dan informasinya itu kita olah yang informasi yang benar tentunya. Jangan informasi yang salah yang kita terima dan kita tanamkan dalam diri kita. Jadi silakan teman-teman berliterasi dan diterapkan 4M yang tadi ya, Rania. Diterapkan 4M yang tadi. Kalau teman-teman bingung bagaimana caranya untuk mengolah informasi yang baik dan benar, teman-teman harus mulai membiasakan sejak dini dan mencari dan bandingkan dengan sumber-sumber yang terpercaya. Kan banyak ini sekarang kan di Google itu berserakan sekali tentang bacaan, tapi masih ada yang benar dan masih ada yang tidak. Jangan malas membaca dan tentunya
mulai dari sekarang. Itu mungkin dari kakak ya, kalau Oke. tentang literasi. Iya. Oh iya Kak, Apa? ini ada Iya. kenang-kenangan nih Kak dari Hima Prospek untuk Kakak. Jadi mohon diterima ya Kak. Berarti kayak gini kan, Oke, ya. Raninya kasih, kakak ambil. Oke, Oke, terima Kak. kasih. Iya, sama-sama Kak. Sebenarnya ini program yang sangat keren. Semoga konsisten sampai akhir kepengurusan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Siti yang telah meluangkan waktunya walaupun Kak Siti itu sibuk banget ya Ya kan. Allah, ini sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Prospekers, untuk pengurus Hima Prospek yang udah mempercayakan kakak sebagai narasumber kali ini. Oke. Alhamdulillah ya, masih ingat. Oke, Boleh? saya tutup ke podcast ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Kak. Makasih ya, Kak.